Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan karena Yohanes 3 ayat 6 berkata demikian, Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya di malam hari ini kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah sebelum kita tidur. Izinkan firman Allah menghampiri kita. Iman timbul dari pendengaran pada mendengar firman Kristus. Saya berharap kita dari mendengar firman Allah, iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membuka dalam Roma. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita, tetapi saya suka membacanya berulang-ulang karena ketika kita membaca ada versi-versi yang Tuhan nyatakan kepada kita, walaupun pada intinya semuanya sama. Dan juga dikatakan dalam sebelumnya mari kita berdoa. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita di malam hari ini sebelum kita tidur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mempersembahkan diri kami kepada Tuhan, supaya Engkau rela memakai kami untuk kemuliaan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Mempersembahkan diri kepada Tuhan. Wow. Ini bukan sesuatu yang mudah, mempersembahkan diri kepada Tuhan. Karena firman Allah katakan, ketika kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena ada banyak kali tubuh kita ini meronta, ada banyak kali tubuh kita ini tidak bisa diajak kompromi, maunya senang-senang sendiri. Ketika roh kita mengajak kita untuk berdoa, bagaimana sikap tubuh kita? Kadangkala kita melawan sikap roh, kita lawan yang mengajak kita untuk berdoa, menangis kota, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi Alkitab katakan dengan jelas, supaya kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Orang yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ini ingat, pasti Roh Kudus bekerja secara dasar sehingga orang tersebut akan hidup mengalami perubahan total. Jadi kalau orang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak mengalami perubahan total yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Big question mark. What happened to you? Karena orang yang mempersembahkan dirinya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Roh Kudus terlibat, Yesus terlibat, Allah terlibat untuk mengubah hidup. Supaya apa? Engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Mungkin tidak menjadi gembala, mungkin menjadi penginjil, mungkin menjadi nabi, menjadi rasul, atau sebagai guru yang diberkati oleh Tuhan, atau sebagai businessman di mana engkau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Tuhan mengerjakan sesuatu yang indah terus menerus hari demi hari dalam hidupmu karena perubahan yang kau alami. Yang kedua kata firman Allah,
Orang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan, ia akan hidup berpusat kepada Tuhan. Wow. Berpusat kepada Tuhan. Bisa. Benar. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 7 ayat 32-34, orang beristri, orang yang tidak beristri, orang yang berpusat kepada Tuhan dan orang yang berpusat kepada perkara-perkara dunia ini. Istri yang menikah itu akan berupaya menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau orang yang berpusat kepada Tuhan tidak menikah, dia akan menyenangkan hati Tuhan dan juga dia akan taat kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, berkenan kepada Allah. Haleluya. Jadi memang gak gampang untuk berpusat pada Tuhan, karena membiarkan Tuhan menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi pemimpin, menjadi penolong dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapat masalah, kita Tuhan, aku butuh bantuan. Aku nggak tahu apa, bagaimana lah sudah. Aku hanya dapat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin terasa aneh memang, tapi kita perlu berpusat kepada Tuhan, di mana Tuhan menjadi sentral kehidupan kita untuk melakukan yang terbaik dari hidup ini. Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menuruti perintah-perintah Tuhan, untuk mengikuti teladan Tuhan. Jadi bukan lagi kita berfokus kepada diri kita, yang membawa kepada kesesatan, yang membawa kepada kehancuran, yang membawa kepada hawa nafsu, yang membawa kepada dunia ini, yang membawa kepada setan. Karena apa? Kita berpusat pada diri kita. Tapi orang yang berpusat kepada Tuhan, dia akan belajar terus dari hari ke hari untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk taat terhadap perintah Tuhan dan kemauan Tuhan dan kehendak Allah di dalam hidup. Mari kita orang yang berfokus kepada Tuhan. Yang ketiga, jadi orang yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Roh Kudus bekerja secara dasar sehingga orang tersebut akan hidup berpusat pada firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ini adalah sebagai pedang roh untuk membunuh kekuatan lawan. Tuhan memberikan kita perisai, ya. Dan Tuhan juga memberikan kita pedang roh untuk membunuh. Dan itu sebabnya kita perlu memperkatakan firman Allah. Bagaimana saya tahu bahwa saya lebih kuat dari setan-setan itu? Firman Allah katakan, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Bagaimana saya bisa mempercayai bahwa segala mantra yang diucapkan tidak akan mempan terhadap saya? Karena Tuhan katakan, Bilangan 23 ayat 3, segala mantra apapun tidak akan mempan kepada keturunan Yakub. Masalahnya adalah, apakah engkau percaya kepada keturunan Yakub? Apakah engkau percaya bahwa engkau adalah anak Allah? Engkau percaya kepada Yesus dan engkau taruhkan imanmu kepada itu. Dan Alkitab katakan, itulah yang mengalahkan dunia dan setan. Termasuk mengalahkan hawa nafsu daging yang timbul bergejolak dalam hati kita antara melakukan kehendak setan dan melakukan kehendak Allah. Kehendak setan kita binasa, kehendak Allah kita luar biasa. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, berpusat pada Tuhan, berpusat pada firman, dan yang terakhir, berpusat kepada penyembahan kepada Bapa. Berpusat penyembahan kepada Bapa ini akan sering menghancurkan kehidupan kita. Ini akan sering membuat kita mengoyak-ngoyak hati kita, bukan pakaian kita, hati kita. Membuat air mata senantiasa turun dari mata kita. Sebab apa? Tuhan mau
mendengar suaramu yang merdu, mungkin tangisanmu yang tidak terkatakan, keluh kesahmu buat jiwa-jiwa. Penyerahanmu kepada Tuhan agar Dia rela memakai kita sebagai alatnya untuk menyertai kita dalam pemberitaan firman Allah ini dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib dari Dia. Siapa yang dapat mengatur Allah? Nggak ada yang dapat mengatur Allah. Kita hanya hamba. Kita hanya melakukan pekerjaannya ini. Ada orang yang dipakai begitu luar biasa. Apakah perbedaannya? Saya mau katakan kepada kita, mari kita berpusat pada penyembahan kepada Allah, sehingga hati kita senantiasa hancur melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Kita tidak dibuatnya tenang, dan kita juga membuat Allah tidak tenang dengan doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah. Walaupun saya mau katakan, Allah tidak akan pernah tidak tenang. Ketika engkau tengah malam datang kepada Tuhan, pagi-pagi engkau datang kepada Tuhan, saat engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, kau menjalin hubungan akrabmu, hatimu melekat kepada Tuhan, cintamu semakin dalam kepada Tuhan, ketaatanmu semakin serius kepada Tuhan, membuat engkau sungguh-sungguh hidup dalam penyerahan, hidup dalam penyembahan hanya satu, yaitu Bapa yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Bukan kuat atau gagah kita. Kita hanya berdoa menarik belas kasihan Tuhan turun atas kota kita, atas gereja yang kita layani, atas masyarakat yang kita layani. Apakah tidak mungkin? Mungkin. Ketika air surgawi itu mengalir buat kota kita, karena adanya orang-orang berdoa, bersepakat untuk meminta kegerakan di kota kita. Tidak akan ada sebuah kegerakan tanpa tangisan di hadapan Allah, tanpa doa di hadapan Allah, dan tanpa puasa di hadapan Allah. Tidak akan ada tangisan. Kenapa? Kita biasa-biasa saja melihat orang-orang yang mau terhilang itu. Ketika kita mendengar orang dipanggil, kita biasa-biasa saja. Tidak ada kesedihan, tidak ada kehancuran. Kemana Tuhan? Kalau Engkau sudah selamatkan aku, kenapa? Izinkan saya. Izinkan saya. Izinkan gerejamu. Izinkan umat Tuhan. Izinkan orang-orang percaya dimanapun untuk bisa menjadi saluran berkat untuk kota ini. Untuk bangsa ini, bahkan untuk bangsa-bangsa. Percayakah engkau kegerakan bisa dimulai dari tempat ini, dari pulau ini, bergerak keluar sana? Apakah kita punya mimpi untuk itu? Apakah kita punya pandangan untuk itu? Apakah kita punya wawasan untuk itu? Apakah kita berkata di tengah-tengah kesulitan kita, memang begini-begini saja sudah cukuplah. Juga saya tidak akan tetap di tempat ini. Ataukah kita berkata, Tuhan, izinkan aku. Tuhan, izinkan umatmu, izinkan gerejamu untuk melakukan sesuatu yang besar bagi engkau. Kenapa? Adanya penyembahan kita kepada Allah, yang berpusat kepada Allah. Kebesaran Allah itu, kemuliaan Allah itu, ketika dia sudah melihat penyembahanmu, kesungguhan hatimu yang melekat, dia akan kerahkan seluruh kemampuannya. Dia akan mampukan seluruh kuasanya. Dia akan lakukan perintahnya kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus menginsafkan kota, menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran, dan akan kejahatan. Menginsafkan manusia untuk mempermuliakan Tuhan, menginsafkan manusia untuk bertobat. Karena adanya hubunganmu dengan Bapa di surga.
Dan itu pentingnya kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Pentingnya mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Pentingnya kita mengalami transformasi. Pentingnya kita hidup taat kepada Tuhan. Pentingnya kita berpusat pada firman, pada Tuhan. Pentingnya kita berpusat pada penyembahan. Hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia. Tidak ada yang lain tempat kita memuji. Hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia. Dan percayalah, Tuhan tidak akan abai terhadap janjinya. Walaupun engkau mungkin menunggu bertahun-tahun. Tapi Pan Hessel menunggu 44 tahun untuk menunggu kegerakan di Wonokwari. Tahun untuk Geisler menanti di Wonokwari. Ada satu temannya tapi saya lupa namanya. Jadi bertekunlah berdoa sampai Tuhan itu menjawab melalui hubunganmu yang indah dengan Tuhan itu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyembah. Jangan pernah menyerah untuk menyembah Tuhan. Sampai belas kasihan Tuhan dinyatakan melalui doa-doa kegerakan yang kita minta. Karena kita mau mempersembahkan tubuh kita supaya dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Nya. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami kepadamu, bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Kami mau diubahkan oleh Tuhan, kami mau bergerak bersama dengan Tuhan. Di dalam kami mau berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada firman Tuhan, berpusat kepada penyembahan kami, supaya Tuhan berkenan memakai kami dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib daripada Tuhan. Ketika pemberitaan firman Allah, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib. Ketika kami menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau sedang keadaan sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mampu hadir menjamah engkau. Kalau engkau orang yang perlu didoakan, mari kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Kau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Pada saat ini kami berdoa kiranya Bapa di surga dalam nama segala sakit penyakit yang mereka tidak aku berita keluar. Dan oleh bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh lawatan yang engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang mengalami masa-masa pelik di hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa usaha anak-anak, pekerjaan anak-anak. Nah, kalau engkau orangnya yang mau didoakan, angkat kedua belah tangan, arahkan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, yang diarahkan kepadamu. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, berikan solusi kepada mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, kebaikanmu datang kepada mereka dan pertolonganmu sehingga setiap kami memberikan kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Selamat malam, selamat kita beristirahat sebelum kita tidur. Mari izinkan atau berikan kesempatan bagi kita untuk berdoa, membaca firman Allah dan memperkatakan satu dua ayat dalam hidup kita, untuk kita menambah kekuatan iman kita sebelum kita tidur, sehingga dipsitnya Tuhan boleh hadir dalam hidup kita, sehingga kita bisa pagi boleh bangun mempersembahkan segala sesuatu yang baik bagi Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik oleh karena apa yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati. Mantap, mantap, mantap.